Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Qala Allahu azza wa jal fi muhkami tanzilihi ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ajaranillah wa iyyakum minal bid'ah wadh dhalalati wan nar. Hadirin dan hadirat, ikhwatu fiddin wa akhwatu fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kembali kita bisa bertatap muka di Tanjung Uban ini. Dan untuk daurah kali ini, karena juga bertepatan dengan bulan yang sangat mulia, bulan Dzul Hijjah, maka tema juga akan menyamakan dengan bulan yang sedang kita lalui, tentang kemuliaan bulan Dzul Hijjah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala, Nabi SAW bersabda, afdalu ayyamid dunya ayyamul ashri. Seutama-utama hari di dunia itu adalah hari yang 10. Maksudnya tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Dzul Hijjah. Inilah yang tidak dipahami oleh sebagian kaum muslimin. Apabila masuk di tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzul Hijjah, bahwa dia sedang berada di hari terbaik dalam satu dunia. Bahkan keutamaannya melebihi bulan Ramadan. Tetapi sedikit sekali kaum muslimin yang mau memanfaatkan adanya 10 awal bulan Dzul Hijjah ini dengan memperbanyak ibadah. Tapi kalau di bulan Ramadan luar biasa. Dari awal Ramadan, terutama 10 akhir Ramadan, banyak kaum muslimin yang betul-betul beribadah total. Ada yang tadarus, ada yang tahajud, ada yang berzikir, macam-macam di bulan Ramadan itu. Tetapi ketika masuk di permulaan bulan Dzul Hijjah, kayaknya biasa saja. Kayaknya bulan Dzul Hijjah itu ya sama juga dengan bulan Dzul Qa'dah sama dengan bulan Syawal, dan begitu seterusnya. Seolah-olah tidak ada keutamaan. Padahal bulan Dzul Hijjah ini Nabi sendiri yang bicara, seutama-utama hari dalam dunia adalah 10 awal bulan Dzul Hijjah. Bahkan kalau seandainya seseorang melaksanakan solat 2 rakaat di bulan Ramadan dengan melaksanakan solat 2 rakaat di 10 awal bulan Dzul Hijjah, maka pahala solat 2 rakaat di 10 awal bulan Dzul Hijjah jauh lebih besar dibandingkan solat 2 rakaat di bulan Ramadan. Kalau seandainya seseorang bersedekah di bulan Ramadan dengan bersedekah di permulaan bulan Dzul Hijjah,
maka sedekah yang anda berikan di permulaan bulan Dzulhijjah jauh lebih besar pahalanya dibandingkan anda sedekah di bulan Ramadan. Sebutkan amal apa saja. Kenapa demikian? Perhatikan sabda Nabi SAW. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma turjumanul Quran. Kata Nabi SAW, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyamil ashri." Kata Nabi SAW, tidak ada hari-hari yang amal saleh dilakukan di dalamnya lebih dicintai Allah. Bayangkan menggunakan ismu tafdhil, lebih dicintai Allah. Ya, beramal saleh di bulan-bulan yang lain termasuk Ramadan dicintai Allah, tapi khusus di bulan Dzulhijjah ini lebih lagi dicintai Allahnya itu. Min hadhil ayyamil ashri, dibandingkan orang beramal saleh di 10 awal bulan Dzulhijjah. Sampai sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah." Rasul, apakah sebanding dengan jihad? Lihat bagaimana cerdasnya para sahabat membandingkan sebuah amalan dengan puncak ibadah dalam Islam, jihad. Karena di mata para sahabat tidak ada ibadah yang lebih istimewa melebihi jihad masalahnya. Makanya lihat para sahabat itu apabila sudah ada teriakan dari Nabi SAW, "Ya khailullahir kabu," wahai kuda-kuda Allah, bersiaplah untuk menyerang musuh. Maka sahabat akan keluar walaupun dia baru berhubungan dengan suami istri dan tidak sempat junub, dia akan lari ke barisan. Seperti yang terjadi kepada siapa? Handalah. Saat dia berperang, dia masih junub, belum mandi. Kemudian dia mati syahid, 70.000 malaikat kemudian sibuk memandikan Handalah. Makanya Handalah sebutan ghasilul malaika, sahabat yang dimandi besarkan para malaikat. Lihat pula seorang sahabat Nabi SAW yang sudah tua, Abdullah ibn Haram dan Amr bin Jamuh. Itu sudah kakek-kakek dan dua-duanya sudah uzur. Yang satu sakit-sakitan, yang satu pula fisiknya cacat pincang. Tapi kalau sudah seruan jihad, paling depan dia daftar. Sampai putranya Abdullah ibn Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu datang kepada Rasul supaya menggagalkan pendaftaran ayahnya Abdullah ibn Haram. Jangan Rasul, dia tu ada uzur, dan orang sudah sepuh memang tidak diwajibkan untuk jihad. Tetapi karena keinginan kuatnya Abdullah ibn Haram untuk jihad, maka anaknya tidak bisa menghalangi. Termasuk juga Amr bin Jamuh, dia pincang. Anaknya juga sama dengan Jabir bin Abdullah, meminta agar Rasul membatalkan supaya jangan perang. Tapi Amr ibn Jamuh pun tetap dia ingin perang. Akhirnya dua orang inilah yang pertama kali mati syahid di Uhud. Begitu para sahabat, kalau sudah jihad paling depan. Makanya wajar kalau kemudian para sahabat membandingkan dengan jihad, karena jihad itu adalah ra'sul amri al-islam wa amuduhu salatu wa dhirwatus sanamihil jihadu fi sabilillah. Pokok urusan hidup manusia Islam, tiangnya salat, dan urusan tertinggi dalam Islam adalah jihad. Di sini sahabat cerdas dan mengatakan, Rasul, apakah orang yang beramal di 10 awal bulan Dzulhijjah itu sama dengan jihad? Kata para sahabat. Kata Rasul, tidak. Masih besar pahala orang yang beramal di 10 awal bulan Dzulhijjah. Bayangkan, dibandingkan dengan ibadah paling puncak dalam Islam, tetap kata Rasul, orang yang beramal di 10 awal bulan Dzulhijjah lebih tinggi derajatnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, kecuali, ada pengecualiannya, illa
rajulun kharaja bi nafsihi wa mali wa lam yarji min dzalika bi syai'in. Kecuali orang yang jihad itu dia bawa seluruh hartanya. Padahal seorang mujahid kalau hendak jihad itu tidak mungkin membawa semua harta. Apa yang dikasih makan anak istrinya? Tapi lihat bahasa Rasul, seorang mujahid membawa seluruh hartanya sampai tidak disisakan untuk keluarganya. Kemudian dia serahkan jiwanya kepada Allah dan dia tidak pernah pulang kembali alias syahid, hartanya ludes, jiwanya melayang. Kata Rasul, baru sebanding pahalanya. Jadi pahalanya itu kalau orang ini menghabiskan hartanya kemudian menghilangkan jiwanya fi sabilillah li'la'i kalimatillah, baru sebanding pahalanya. Bayangkan kalau satu amalan di permulaan bulan Dzulhijjah sebanding dengan orang yang mati syahid dan orang yang berinfak dengan seluruh hartanya. Kita bisa melakukan banyak amal, maka pahalanya berbanding dengan orang yang mati syahid. Artinya kita bisa mati syahid berkali-kali, berpuluh-puluh, beratus-ratus kali loh di permulaan bulan Dzulhijjah, asal kita mau melakukan berbagai macam amal saleh. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala dengan keadilannya membuatkan kepada umat Islam ini musim-musim kebaikan, musim-musim dilipat gandakan pahala. Karena tahu bahwa umur usia umat Islam atau umat Nabi SAW itu tidak sepanjang umat-umat dulu. Kalau umat dulu kan panjang-panjang itu. Lihat Nuh alaihi salam, berapa usianya? Usia dakwahnya saja alfasanatin illa khamsina ama, 950 tahun itu usia dakwahnya tuh. Bagaimana usia dianya? Berarti di atas 1000. Sampai saya baca di buku-buku sejarah itu ada yang mengatakan usia Nuh itu 1400 tahun, ada yang mengatakan 1500 tahun, ada yang mengatakan 1780 tahun, wallahu alam. Karena tidak ada hadis yang sahih, ini kan dinukilkan dari kisah-kisah Israiliyat. Tapi zahir Al-Quran mengatakan 950 tahun itu usia dakwahnya. Berarti usia dia di atas itu. Artinya umat dulu itu panjang-panjang usianya. Logikanya, kalau panjang-panjang usianya berarti amalan solehnya juga banyak-banyak. Karena dengan panjangnya usia ada waktu untuk beramal soleh kan. Sehingga ketika dia banyak melakukan amal soleh, berarti banyak pula pahala yang akan didapatnya. Beda dengan umat Islam ini. Kata Nabi SAW, a'maru ummati bainas sittina wa sab'in. Usia umatku ini berkisar antara 60 sampai 70 tahun saja kan. Artinya usianya sangat pendek dibandingkan usia umat dulu. Dan itu terbukti di masyarakat kita kan. Kalau udah usia 60-70 tahun itu rata-rata sudah nggak ada. Walaupun adalah itu sedikit, biasanya di atas 70 tahun itu. Itu pun udah batuk-batuk biasanya. Ya kan? Makan juga pakai otak, nggak pakai mulut. Makan ini kolesterol, makan ini darah tinggi, makan ini stroke, otaknya yang makan. Kalau sosial antum pakai mulut semua masuk kan. Masih muda antum kan, insyaallah kan itu. Artinya bahwa kehidupan di sekitar kita membuktikan apa yang disabdakan Rasul, bahwa usia umatku kata Rasul berkisar 60 sampai 70 tahun saja. Usia yang pendek ini tentu juga memendekkan amalan. Ketika memendekkan amalan, menyedikitkan pahala. Itu logikanya kan begitu. Tetapi dengan hikmah dan keadilan Allah Subhanahu wa taala, Allah ingin menyamakan. Walaupun umat Islam ini umat yang pendek-pendek usianya, umat dulu itu umat yang panjang-panjang usianya, bukan berarti umat Islam tidak mampu menjangkau pahala seperti umat dulu jangkau. Maka dibuatlah musim-musim ketaatan, musim-musim dilipat gandakan pahala, musim-musim orang itu diberikan balasan yang jauh dibandingkan amalannya. Amalannya kecil tapi pahalanya besar. Lah salah satunya
Allah Subhanahu wa taala buat untuk kita ini ada hari-hari terbaik dalam dunia 1 sampai tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, biar kita lebih mendekatkan pemahaman kepada 10 awal Dzulhijjah ini. Perhatikan surah At-Taubah ayat 36. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna iddatasy syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum." Sesungguhnya bilangan bulan saat Allah menciptakan langit dan bumi itu berjumlah 12 bulan. Dan sampai hari ini baik hijriahnya ataupun masehinya sama 12 bulan. Kemudian Allah kecualikan minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang disebut dengan ashhurul hurum, bulan-bulan mulia. Yang mengatakan ashhurul hurum siapa? Allah. Berarti kemuliaan 4 bulan ini sudah ada sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi kemuliaan bulan ini bukan sejak Rasul diutus, tidak. Sejak zaman Allah menciptakan langit dan bumi, bulan-bulan ini sudah Allah muliakan. Artinya sebelum ada Adam, sebelum ada nabi-nabi, sebelum ada manusia, baru diciptakan langit dan bumi, kemudian Allah ciptakan dalam 1 tahun 12 bulan, maka Allah sudah muliakan itu 4 bulan dari 12 bulan dalam setahun itu. Artinya betul-betul dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dan itu ketentuan, dzalika dinul qayyim, itulah ketentuan agama yang lurus, kata Allah. Kemudian kata Al-Quran, Allah mengatakan karena ini bulan-bulan mulia, maka siapapun yang memuliakan bulan yang Allah muliakan dia. Siapapun yang menghinakan bulan-bulan ini, maka Allah hinakan dia. Kenapa? Karena dia telah menghina bulan yang Allah muliakan. Maka Allah katakan fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan sekali-kali kalian menzalimi diri-diri kalian. Kalau kita membaca tafsirnya, salah satunya tafsir perkataan dari Qatadah ibn Di'amah atau yang lainnya, mereka ahli tafsir mengatakan larangan melakukan kezaliman di 4 bulan mulia ini menunjukkan bahwa siapapun yang melakukan maksiat di 4 bulan yang dimuliakan Allah, maka Allah lipat gandakan dosanya. Sebagaimana keadilan Allah, siapapun yang melakukan amal saleh di 4 bulan ini, Allah lipat gandakan pahalanya. Artinya bahwa ketika para ulama tafsir mengatakan bahwa siapapun yang melakukan kezaliman, maksiat, kemungkaran, Allah lipat gandakan dosanya, dan orang yang melakukan amal saleh Allah lipat gandakan pahalanya, menunjukkan bahwa bulan-bulan itu sangat mulia. Kemudian Rasulullah SAW mentafsirkan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan Imam Tirmidzi dalam sunannya, Rasul mengatakan salasatun mutawaliyatun Dzulqa'dati wa Dzulhijjati wal Muharram war Rajabul Mudhar bainal Jumada wa Sya'ban. Kemudian kata Nabi, 3 bulan berturut-turut dari Dzulqa'dah kemarin, sekarang Dzulhijjah, bulan depan Muharram, kemudian Rajab yang terpisah antara Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Inilah bulan-bulan mulia. Tapi kata para ulama, dari 4 bulan yang mulia ini Allah ingin mengkerucutkan lagi, bahwa dari 4 Ashhurul Hurum itu ada yang lebih mulia. Apa itu? Bulan Dzulhijjah. Allah muliakan dibandingkan 3 bulan hurum yang lainnya. Kemudian dari bulan Dzulhijjah ini Allah kerucutkan lagi menjadi 10 awal bulan Dzulhijjah. Itulah hari-hari yang paling mulia, yang kata Nabi SAW, afdalu ayyamid dunya, seafdal-afdalnya hari di dunia. Kemudian Allah kerucutkan lagi dari 10 itu menjadi 2. Tanggal 9 yang disebut dengan hari Arafah, dan tanggal 10 yang disebut dengan Yaumun Nahar. Kemudian Allah kerucutkan lagi menjadi 1, dan itulah hari puncak, hari-hari termulia di dunia,
tanggal 10 atau disebut dengan Yaumu Nahar, Idul Adha. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan pun muncul. Kenapa 10 awal bulan Dzulhijjah ini menjadi begitu istimewa? Bahkan dibandingkan Ramadan. Bahkan saking istimewanya, para salafun saleh mereka betul-betul menjadikan 10 awal bulan Dzulhijjah ini untuk meraup dan mendulang pahala sebanyak-banyaknya. Contoh, apa yang dilakukan oleh Sa'id ibn Zubair rahimahullahu ta'ala, seorang tabi'in. Sa'id ibn Zubair ini dikisahkan kalau tanggal 1 bulan Dzulhijjah sampai tanggal 10, maka dia habiskan waktu-waktunya untuk ibadah sampai teman-temannya tidak sanggup untuk berjumpa dengan dia. Dia habiskan dengan i'tikaf, dia habiskan dengan zikir, dia habiskan dengan baca Quran, dia habiskan, pokoknya dia habiskan ibadah sampai tidak ada kesempatan berjumpa dengan kawan-kawannya. Dan kalau di malam hari, dia habiskan dengan witir, dengan tahajud, dengan qiraatul Quran, dengan berzikir, sampai dia mengatakan la tutfi'u surujakum layaliyal ashri. Jangan padamkan lampu-lampu kalian di 10 awal bulan Dzulhijjah. Jangan padamkan. Makna jangan padamkan di sini artinya disuruh kita menghidupkan malamnya. Jadi bulan Dzulhijjah itu keistimewaannya bukan hanya siangnya saja, malamnya juga istimewa. Beda dengan 10 akhir Ramadan. Kalau 10 akhir Ramadan kan malamnya saja yang istimewa karena ada Lailatul Qadar. Tapi 10 awal bulan Dzulhijjah ini siang malamnya menjadi istimewa. Makanya Allah Subhanahu wa taala sampai bersumpah dalam Al-Qur'an itu wal fajri walayalin ashri. Demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10. Ada yang mentafsirkan 10 akhir Ramadan, tapi kebanyakan para ulama mentafsirkan 10 awal bulan Dzulhijjah. Seperti yang dikatakan oleh Imam Qatadah, oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, oleh Ikrimah, oleh Mujahid dan Alqamah serta ahli tafsir yang lainnya. Layalin ashri maksudnya adalah ashru al-awwal min Dzulhijjah, 10 awal bulan Dzulhijjah. Dan kaidah Al-Quran, kalau antum belajar tafsir, tidak mungkin Allah bersumpah kecuali dengan perkara yang azim, yang sangat mulia. Tidak mungkin Allah bersumpah dalam Al-Quran dengan makhluknya kecuali makhluk itu punya kemuliaan di hadapan Allah. Karena kan tidak semua di Quran itu Allah bersumpah dengan makhluk. Makhluk ciptaan Allah kan banyak, tapi Allah tidak banyak bersumpah dengan makhluknya. Makhluk tertentu saja Allah jadikan sumpah itu. Ketika Allah memilih-milih sumpahnya, bahwa tidak semua makhluk dijadikan sumpah, teori Al-Quran mengatakan tidaklah Allah bersumpah dalam Al-Quran kecuali zat yang dijadikan sumpah dari makhluknya itu memiliki keistimewaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Allah katakan wal fajri walayalin ashri, berarti layalin ashri itu punya keistimewaan besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan bukan hanya satu kali bersumpah. Dalam suratul Buruj Allah mengatakan was-sama'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud wa syahidin wa mashhud. Yaumil mau'ud kata Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah artinya yaumul qiyamah. Dan yaumul syahid, hari yang disaksikan, hari yang menyaksikan itu artinya yaumul jum'ah. Dan hari yang disaksikan masyhuda artinya hari Arafah. Kapan hari Arafah? Tanggal 9, masih dalam 10 awal bulan Dzulhijjah. Bahkan juga Allah mengatakan wasyaf'i wal watr, demi yang genap dan yang ganjil. Maksudnya yang genap itu adalah hari nahar karena terjadi di tanggal 10 Idul Adha. Dan yang ganjil itu maksudnya hari Arafah karena terjadi di tanggal 9. Lihat, sampai terulang-ulang sumpah dalam Quran itu. Tidak mungkin Allah bersumpah sembarangan kalau tidak ada keistimewaan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, ma'ruf pengarang syarah Sahih Bukhari,
Fathul Bari, syarah terbaik di dunia. Beliau memberikan alasan kenapa 10 awal bulan Dzulhijjah itu menjadi hari terbaik dalam dunia. Apa alasannya? Kok bisa gitu ya? Kan 10 awal di awal bulan kan banyak. Bisa saja di bulan Muharram, bisa saja di bulan Ramadan. Kenapa mesti bulan Dzulhijjah yang dipilih? Sehingga kemudian dinobatkan oleh Nabi sebagai hari terbaik dalam dunia. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, dia mengatakan la'alla min fadlihi, kata dia, lijtima'i usulil ibadati fiha. Boleh jadi, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, keistimewaan 10 awal bulan Dzulhijjah itu karena di dalamnya terkumpul usulul ibadah. Terkumpul apa? Pokok-pokok ibadah, alias arkanul Islam, rukun-rukun Islam, terkumpul di tanggal 1 sampai tanggal 10. Rukun Islam syahadat. Anda bisa syahadat sekarang. Kemudian salat, Anda barusan salat. Kemudian zakat, bisa kita keluarkan zakat kita bagi yang belum zakat. Kemudian puasa, ya memang ada puasa kan, itu hari Arafah ya. Kemudian haji, haji sudah mulai bergerak tuh, tanggal 8 bulan Dzulhijjah manusia sudah bergerak ke Mina, tanggal 9 ke Arafah ya. Artinya bahwa usulul ibadah itu terjadi di 10 awal bulan Dzulhijjah, dan ini tidak terjadi di 10 akhir Ramadan. Sampai-sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan dalam Majmu'ul Fatawa, beliau mengatakan bahwa kalau ditinjau dari malamnya, boleh jadi 10 akhir Ramadan lebih istimewa karena ada Lailatul Qadar. Tapi kalau ditinjau dari siangnya, maka 10 awal bulan Dzulhijjah itu jauh lebih istimewa dibandingkan 10 akhir Ramadannya, karena terkumpul rukun-rukun Islam di situ. Dan pendapat Ibnu Taimiyah dikuatkan oleh muridnya Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Lihat bagaimana istimewanya ya bulan Dzulhijjah itu, sampai dibandingkan dengan 10 akhir Ramadan. Bahkan sebagian para ulama mengatakan 10 awal bulan Dzulhijjah tetap lebih afdal dibandingkan Ramadan. Alal itlaq, secara mutlak. Kenapa? Karena dasarnya lisan Nabi yang mengatakan seutama-utama hari di dunia adalah 10 awal bulan Dzulhijjah, dan itu tidak dikatakan Rasul di bulan Ramadan. Menunjukkan bahwa keistimewaan besar, ikhwan. Makanya jangan sia-siakan. Saya teringat dengan perkataan Syekh Utsman Khamis hafizahullah ta'ala yang baru saja ke Indonesia, ketika beliau memberikan sebuah nasihat khususnya kepada anak-anak muda di 10 awal bulan Dzulhijjah. Beliau membawakan satu hadis. Hadis ini ma'ruf, semua orang sering dengar. Tapi kalau kita mau merenungkan hadis ini, berarti rugi sekali kalau kita kemudian membiarkan 10 awal bulan Dzulhijjah itu berlalu begitu saja. Beliau meninggalkan sebuah hadis, kata Nabi SAW, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Jaga 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Pertama apa? Syababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Karena orang tua itu tenaganya berbeda dengan anak muda, ikhwan. Antum yang muda-muda ini suruh balap lari dengan yang tua-tua. Coba di sini ada yang usia 60 ke atas, suruh balap lari dengan yang 20 tahun. Kira-kira apa enggak semput tuh yang 60 tahun itu? Kayaknya habis lari pula innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jantungan kan itu ya. Lomba lari saja sudah kalah. Ya. Artinya bahwa kondisi anak muda itu berbeda dengan kondisi orang tua. Saya contohkan satu kisah dalam sejarah. Ada seorang sahabat di zaman Nabi SAW, Abdullah ibn Amr ibn As.
Abdullah ibn Amr ibn As ini dipuji oleh Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, aku tidak mengetahui sahabat yang paling banyak hafalan kecuali aku. Kata Abu Hurairah, aku tidak tahu ada sahabat yang lebih banyak hafalan hadis kecuali diriku, kecuali Abdullah ibn Amr ibn As. Dia lebih banyak lagi. Tetapi masalahnya dia mencatat sementara aku menghafal. Akan beda mencatat dan menghafal. Wajarlah Abdullah ibn Amr mencatat, makanya dia banyak mengumpulkan hadis Nabi. Kalau Abu Hurairah menghafal. Ya, tapi di zaman dulu, di zaman para sahabat lebih banyak kepada dhabtus sadri dibandingkan dhabtul kitabah. Di zaman itu lebih banyak hafalan dibandingkan catatan. Kalau di zaman sekarang terbalik. Ya, kembali ke laptop kalau zaman sekarang. Ya, bukan kembali ke hafalan di otak dia. Jadi Abdullah ibn Amr ibn As ini setiap hari menghatamkan Quran, setiap hari waktu masa mudanya itu. Kemudian setiap hari dia puasa, kemudian setiap hari dia sholat malam, sampai bapaknya Amr ibn As ini mencarikan istri paling cantik supaya terpalingkan ibadah-ibadah itu dengan istrinya. Tapi tidak bergeming juga, istrinya cantik tetap aja nggak ditinggalkan istrinya. Tetap dia sholat malam, puasa sunnah, baca Quran. Seandainya antum di posisi Abdullah ibn Amr bin As, kira-kira lebih banyak sama istri apa sama sajadah tuh? Nggak yakin sama sajadah. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi hal ini sampailah kepada Nabi. Dipanggil sama Nabi Abdullah ibn Amr ibn As ini dan mengatakan, telah sampai kepada aku, engkau menghabiskan waktu-waktumu untuk ibadah. Bukankah keluargamu punya hak? Ya. Kata Nabi, begini Abdullah ibn Amr, bagaimana kalau seandainya aku tawarkan, hentikan puasa tiap hari itu, buat puasa sebulan sekali? Dia mengatakan, dah. Maksudnya puasa sebulan sekali itu ambil ayamul bidnya saja. Puasa Nabi Ibrahim 13, 14, 15. Kata Abdullah ibn Amr, nggak bisa Rasul, aku sanggup. Ya, riwayat ini terdapat dalam Bukhari. Jadi kata Abdullah ibn Amr, aku sanggup wahai Rasul. Kalau engkau sanggup, oke. Sekarang buatlah puasa Nabi Daud, dan itu seafdal-afdalnya puasa. Jangan puasa tiap hari. Satu hari puasa, satu hari tidak. Satu hari puasa, satu hari tidak. Dan jangan kau bantah lagi. Sejak itu tidak lagi puasa tiap hari, tapi dibuat puasa Daud. Ya. Maksudnya biar satu hari dia dekat dengan Allah, satu hari dekat dengan keluarganya. Ada hak kan keluarga itu, sebagaimana Tuhan juga punya hak. Ya. Kemudian Nabi SAW menghentikan baca Qurannya, setiap hari dia menghatamkan Quran masalahnya. Ya, itu sebelum ada Nabi SAW mengatakan orang yang menghatamkan Quran kurang daripada 3 hari itu dia tidak paham, kan ada riwayat seperti itu. Rasul mengatakan, bagaimana kalau kau hatamkan sebulan sekali? Kata Abdullah ibn Amr bin As, saya sanggup. Oke, saya buat 20 hari sekali. Dia mengatakan sanggup. Oke, 10 hari sekali, jangan bantah. Sudah, kau hatamkan 10 hari sekali. Ada yang mengatakan 7 hari sekali, ada yang mengatakan paling tidak 3 hari sekali. Maka sejak itu dia tidak pernah menghatamkan Quran juga tiap hari. Rasul membimbing para sahabatnya bahwa semua punya hak masalahnya. Allah punya hak, kita sendiri punya hak, keluarga kita punya hak, itu maksudnya. Ya. Lah, setelah kemudian oleh Nabi ditawar-tawar seperti itu, dia terus menolak, akhirnya diberatkan lagi sampai akhirnya mentok sampai puasa Daud dan 3 hari minimal menghatamkan Quran. Begitulah berlalunya Abdullah bin Amr. Ketika sudah tua baru dia nyesal. Karena apa? Karena bedalah. Waktu dia masih muda kan masih kuat tuh. Ya, mata aja masih awas. Kalau nampak duit gitu ya, awas gitu ya. Muda-muda itu kan masih awas. Kalau sudah tua kan udah pandangan pun sudah rabun kan. Pendengaran pun sudah kurang. Kadang-kadang harus berteriak kayak orang nelayan. Ya. Semua jalan kaki sudah nggak ada, nafsu syahwat pun sudah kurang, semua serba kurang orang tua tuh. Baru menyesal Abdullah ibn Amr. Kenapa?
Karena untuk istiqomah itu sudah tidak tahan lagi, karena sudah tua kan. Untuk istiqomah dengan 3 hari menghatamkan Quran, kemudian puasa Daud, kemudian sholat malam tiap malam, itu sudah kurang, sehingga dia mengatakan, laitani akhadtu rukhsatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duhai kiranya dulu waktu muda aku ambillah rukhsah Nabi itu. Ambillah mungkin puasa sebulan ayamul bidnya saja, atau sebulan sekali menghatamkan Quran. Itu kan agak ringan, dia bisa istiqomah sampai tua. Karena bagaimanapun istiqomah itu apa? Khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal itu sedikit tapi istiqomah. Sebab man akhadha jumlatan faqadal jumlah, kata ulama. Orang yang memborong ibadah, ibadahnya habis semua tuh. Paling dia rajin itu sebulan saja, nanti bulan depan cutinya 3 bulan tuh. Ya, encoknya kumat, ininya kumat kan. Kalau semua diborong ibadah itu, ambil yang terbaik, istiqomah di situ. Lah dari perkataan Abdullah ibn Amr ibn As ini, laitani akhadtu rukhsatan Nabi SAW, duhai kiranya aku mengambil rukhsah Nabi, keringanan Nabi, menunjukkan apa? Supaya kita menjaga masa muda sebelum masa tua, karena masa tua akan berbeda kondisinya. Ya. Lah mumpung masih muda itu istiqomah. Tidak usah terlalu rajin, tidak apa-apa, tapi ambil yang penting-penting dan terus istiqomah di situ, supaya sampai tua kita bisa mengamalkannya. Ini yang pertama, syababaka qabla haramik. Ya. Kemudian kata Nabi SAW yang kedua, wasihataka qabla saqamik, dan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Orang sakit berbeda dengan orang sehat, ikhwan. Antum sehat bisa datang ke sini. Ya, yang jauh-jauh pun ajang kaki naik motor bisa antum ke sini. Coba antum setruk. Ya, siapa yang mau datangkan antum ke sini? Enggak ada. Ambulan gitu. Ngapain bawa ambulan ke pengajian? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, orang sakit itu subhanallah ikhwan, tersiksa. Sampai kenapa setan itu lebih dekat kepada orang sakit dibanding orang sehat? Karena setan tidak redha kalau orang sakit parah mati itu kemudian dia berhusnudzon kepada Allah. Itu amalan terakhirnya, kalau bisa dibuat suudzon dengan Allah. Makanya kenapa orang sakit itu dibuat setan putus asa. Lebih baik mati daripada hidup, kasihan yang jaga saya, katanya. Padahal yang jaga, ya Allah jangan dimatikan dia, supaya saya bisa merawat dia. Yang sakit pula ngomong, ya Allah sakitkan, wafatkan saya. Itu terbalik-balik doanya kan itu. Kenapa? Kan dibuat putus asa orang sakit itu. Sebenarnya terkadang sakit itu ikhwan akan lebih sakit lagi bukan karena penyakitnya, tapi karena enggak ada yang mengunjungi orang sakit. Itu sakitnya lebih sakit lagi tuh. Kalau antum sakit, kawan-kawan ngunjung dan itu tenanglah hidup kita sedikit. Tapi berapa tahan kawan-kawan mengunjungi orang sakit? Ya, paling sekali aja seumur hidup antum. 2 kali ketika antum mati baru datang lagi. Awal dan akhir bahasanya ya, berkunjung sama orang sakit itu. Ya paling keluarga dekatnya aja lah yang datang ya. Keluarga dekatnya, itu pun keluarga dekatnya lama-lama bosan juga. Ujung-ujungnya cuman istrinya aja. Itu pun kalau istrinya setia, kalau nggak ditinggalkan dia lah. Ya. Itu loh sakitnya orang sakit itu di situ sebenarnya. Jadi dia sudah sakit dengan penyakitnya, lebih sakit lagi nggak ada ngunjungi dia itu. Lah sakit lagi, sakitnya tuh di sini kata orang tuh. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, beda dengan orang sehat. Makanya Rasul mengatakan, jaga sehatmu sebelum datang sakitmu. Kalau sudah sakit, apalah yang bisa antum lakukan? Ya. Kemudian kata Nabi SAW, wa ghinaka qabla faqrik, dan masa kayamu sebelum fakirmu. Kalau kita sekarang masih diberikan oleh Allah kekayaan, infak sebanyaknya. Tetapi kalau sudah miskin, biasanya angan-angan saja. Dulu waktu saya kaya, bentar lah ini saya bangun. Kenapa dia ngomong gitu? Pertanyaannya, waktu kaya kok kemana? Kan itu ya. Karena saya ini udah banyak orang datang ke saya tuh. Ustaz, kenapa saya kenal Ustaz baru sekarang waktu saya jungkir balik, katanya. Dulu waktu saya di atas punya perusahaan, bentar aja pondok ini, katanya. Pertanyaan saya, ya ngapain juga saya kenal antum sekarang? Antum cerita aja lah, waktu kaya antum kenapa nggak kesini kan gitu ya?
Karena orang kaya itu mustahil dekat-dekat kita. Takut kita ini bawa proposal masalah. Kan itu. Orang kaya paling takut kita bawa map tuh. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, karena ada orang fakir itu yang kata Rasulullah sampai mufannid. Ada orang fakir itu sampai mufannid, atau mufannid itu disibukkan dengan cari uang, akhirnya lupa segalanya. Yang awalnya ketika Allah berikan kecukupan masihlah hadir antum di majelis taklim, masih nampak wajah-wajah antum. Tapi ketika susah, untuk makan besok pun tak ada, sibuklah cari kerja. Ketika ditanya, tak nampaklah kawan tu di pengajian. Macam mana? Saya tidak mungkin makan hadis katanya. Saya makan beras lah. Jawabannya kan itu ya. Ya nanti hadir lagi. Itu mufannid sudah. Ngaji aja nggak sempat lagi. Kadang sholat pun tak di mana-mana dia, keleleran. Kadang lupa pula dengan sholat dia. Ya. Lah jangan sampai kemudian datang kefakiran seperti ini. Ya. Sebelum kita fakir yang mufannid ini, manfaatkan tuh waktu kaya, walaupun tidak kaya sekali. Ya, tapi cukuplah untuk hidup, manfaatkan. Ini kata Nabi SAW, manfaatkan waktu kayamu sebelum datang waktu fakirmu. Kemudian kata Nabi SAW, manfaatkan waktu hidupmu sebelum datang waktu kematianmu. Sebab kalau orang sudah mati bisa apa? Pertanyaannya nggak ada bisa dilakukan orang mati, kawan. Yang ada disalati. Ya, anehnya ini yang banyak di masyarakat nih. Waktu dia masih hidup, nggak pernah baca Quran, nggak pernah datang ke masjid. Tapi ketika dia mati, keluarganya datangi kita lah, ustad, tolong solatkan dia. Dia aja nggak pernah solat. Apa solat itu untuk orang mati? Ya. Kemudian datang, tolonglah dibawakan ke masjid. Waktu sehat lo kemana dia nggak ke masjid? Apa masjid itu untuk orang mati? Ya. Tidak, masjid itu untuk orang hidup, bukan untuk orang mati, kan gitu. Lah waktu kita masih hidup itulah kita ke masjid, kita baca Quran. Itulah maksudnya. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, masa di mana kita diberikan kelapangan. Wa faragika qabla syughlik. Kalau Allah berikan kelapangan kepada kita, jangan nunggu masa sibukmu. Kalau sudah sibuk itu sudah susah mau ibadah. Kalau sudah sibuk susah untuk ibadah, ya kawan. Saya itu pernah kenal orang kaya, pejabat, handphonenya 5. Ketemu saya ditumpuk-tumpuk tuh handphonenya 5 tuh. Itu ngobrol sama saya itu paling berapa detik, maafan Ustaz ya, saya terima dulu. Udah ngomong, nggak dipedulikan kita ini depannya. Udah selesai, oh iya apa Ustaz katanya. Baru ngomong 2, sebentar ya, minta maaf saya. Jadi buat apa sih katanya? 1 jam di warung kopi itu hanya nunggu dia nelpon. Kita nggak dihormati, itulah orang sibuk. Orang sibuk kayak gitu. Lalu untuk apa berjumpa dengan saya? Lalu gitu kan pertanyaannya. Ya. Makanya saya bilang terakhir Pak, gini saja Pak, kalau jumpa lagi saya minta handphone taruh di rumah. Saking saya marahnya itu, subhanallah. Bisa nggak kalau handphone di rumah? Atau nggak, jangan ketemu lagi saya. Ya sempat terpancing juga emosinya kan itu. Dia yang mau saya datang ke warung itu sampai saya cancel. Ya. Kajian itu hanya karena ya boleh jadi kita bisa berdakwah sama dia, tapi tidak juga. Orang sibuk ini kadang-kadang lupa segalanya. Makanya ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, dari kata Syekh, dia mengatakan, kalau kita sudah tahu betapa pentingnya waktu muda, betapa pentingnya waktu sehat, betapa pentingnya waktu kaya, betapa pentingnya kita ini waktu luang, dan betapa pentingnya kita masih hidup, gunakanlah 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Dengan kemudahan kita gunakan untuk ibadah. Dengan waktu luang kita gunakan untuk ibadah. Dengan waktu sehat kita gunakan untuk ibadah. Dengan kita masih hidup kita gunakan untuk ibadah. Kapan lagi? Kan cuma 10 hari saja. Tanggal 1 sampai tanggal 10. Dan itu jumpanya setahun akan ke depan lagi kan? Masih lama. Ya. Dah azan ya. Azan nih betul. Azan. Kita lanjutkan habis Isya. Ya. Baik, kita lanjutkan habis Isya. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita masih bisa duduk kembali setelah solat isya berjamaah, dan kita masih meneruskan kajian tadi ba'da maghrib seputar kemuliaan bulan Dzulhijjah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi saya sudah singgung bahwa 10 awal bulan Dzulhijjah itu adalah hari-hari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tahu bahwa hari-hari itu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kira-kira apa yang antum harus lakukan dalam rangka memuliakan hari yang Allah muliakan? Apa yang antum harus lakukan? Tentu yang harus kita lakukan adalah dengan cara memanfaatkan waktu-waktu tersebut sebaik mungkin, supaya Allah Subhanahu wa taala yang memuliakan hari-hari ini tidak kecewa dengan kita. Karena Allah mengatakan, "Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innah min taqwal qulub." Karena yang demikian itu, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu bagian daripada takwa hati kita kepada Allah. Artinya kalau seandainya kita biasa saja melewati 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah kayak hari-hari biasa, berarti kita belum bisa mengagungkan syiar-syiar Allah. Ketika tidak bisa mengagungkan syiar Allah dan tidak dianggap mengagungkan syiar Allah, konsekuensinya berarti tidak ada ketakwaan dalam hati kita. Karena barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, itulah bentuk takwanya. Berarti mafhum mukhalafahnya, kalau kita tidak mengagungkan syiar Allah, kita jalani dari tanggal 1 sampai tanggal 10 kayak hari-hari biasa seolah nggak ada istimewanya, berarti kita belum mengagungkan syiar Allah. Ketika itu dipertanyakan takwanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu apa yang harus kita lakukan? Amalan apa yang harus kita lakukan selama kita menjalani ini? Karena kita sudah, bahasa kita sudah lewat beberapa hari ini. Sekarang tanggal berapa? Dzulhijjah? Udah tanggal 5 kan? Berarti udah separuh. Ya enggak apa-apa. Kalau memang tidak bisa mengambil seluruhnya, maka ambil sebagiannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kata para ulama yang pertama, harusnya nasihat ini sebenarnya dinasihatkan sebelum masuk tanggal 1. Pertama adalah mempersiapkan diri dengan at-taubatu as-sadiqatu, bertobat dengan tobat yang jujur. Harus benar-benar tobat. Karena kenapa? Kalau seandainya kita ini sholat kok malas, baca Quran juga malas, zikir malas, kan itu. Mau ngaji saja malas. Kadang-kadang datang karena malu kawan datang, masa saya tak datang? Ya. Itu salah satu dampak dari kemalasan ibadah itu, tidak lain dan bukan karena dampak maksiat. Maksiat itulah yang menjadikan malas ibadah. Sebaliknya, orang yang kemudian meninggalkan maksiat dan mengarah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti akan rajin ibadah. Itu dah matematika tuh.
Kalau maksiat pasti malas ibadah, tapi kalau rajin ibadah pasti malas maksiat. Makanya taubat itu dipentingkan tuh. Kalau orang belum bisa meninggalkan maksiat di awal bulan Dzulhijjah, jangan harap dia bisa mengagungkan syiar Allah. Dia tidak akan bisa mengagungkan syiar Allah. Karena malas, mau sholat malam malas, mau baca Quran malas. Coba kalau seandainya kita program dari awal, 1 hari saja kita program 3 juz, berarti 10 hari itu khatam tuh Quran tuh. Kalau kita program kan, oke, 1 hari 3 juz, besok 3 juz, besok 3 juz, selesai Quran tuh 10 hari. Dan 3 juz itu tidak lama sebenarnya kalau kita mau nongkrong betul-betul dengan Quran. Tapi itu tidak kita lakukan. Jangan lagi cerita 30 juz, juz 30 saja tak tahu antum ini, entah baca entah tidak kan gitu. Saya sudah Ustaz menghatamkan Quran, baca kulhu 3 kali katanya. Kan kulhu itu kan sepertiga Quran. Berarti kalau 2 kulhu 2/3 Al-Quran. 3 kali kulhu hatamlah Quran tuh. Itu aja nggak dilakukan. Ada orang kata Rasul, kenapa kalian tidak membaca sepertiga Al-Quran setiap hari, kata Rasul. Kata sahabat, mana bisa kami mau menghatamkan setiap hari sepertiga Quran ya Rasul. Kata Rasul, apakah kalian lemah untuk membaca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad? Itu sepertiga Quran tuh kata Nabi. Kalau qul ya ayyuhal kafirun 1/4 Al-Quran. Baca qul ya ayyuhal kafirun 4 kali, hatam itulah Quran tuh. Kan itu aja nggak dilakukan ya. Apalagi yang lebih berat daripada itu. Makanya penting taubat as-sadiqah, jujur, betul-betul jujur taubat itu, betul-betul melepaskan dosa menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Yang penting berazamlah di 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Soal nanti setelah itu maksiat lagi, terusan lain tuh. Mudah-mudahan pengaruh taubat di 10 awal bulan Dzulhijjah itu terus berlangsung. Ini yang pertama ya. Yang kedua, al-azmu al-jad ala ightinami hadhil ayyam. Bersungguh-sungguh untuk berusaha mendulang pahala sebesar-besarnya, mendulang pahala sebanyak-banyaknya. Karena tadi saya sudah katakan hadis yang saya singgung di awal, bahwa tidak ada amal saleh yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala melebihi orang yang beramal saleh di permulaan bulan Dzulhijjah. Bahkan pahalanya tidak sebanding dengan jihad, kecuali orang yang berjihad ini betul-betul mati syahid dan menghabiskan seluruh kekayaannya untuk di jalan Allah, baru sebanding. Coba kalau seandainya, contoh saja sedekah, antum punya uang 100.000, antum pecahkan jadi 10.000, berarti kan ada 10 tuh, tiap hari 10, masukkan kotak infak 10, masukkan kotak infak 10 hari selesailah 100.000 tuh. Setiap hari kan antum bisa infak tuh, dengan 100.000, dengan seharinya 10.000. Jadi seolah-olah setiap hari ini mulai tanggal 1 antum mati syahid, hidup lagi ya. Tanggal 2-nya mati syahid lagi, hidup lagi antum. Tanggal 3-nya mati syahid lagi, hidup lagi antum. Padahal di zaman Rasul, Abdullah ibn Haram itu saat wafatnya itu berdialog dengan Allah, disebutkan dalam hadis yang sahih itu. Dan Allah mengatakan, tamanna ya abdi, berangan-anganlah wahai hambaku. Kata Abdullah ibn Haram, saya tidak ingin berangan-angan ya Rabb, kecuali kau hidupkan kembali aku kedua kalinya, dan aku ingin mati syahid kedua kalinya. Tapi Allah mengatakan mustahil orang mati hidup lagi katanya. Kemudian kalau begitu, sampaikanlah kondisiku di sisimu kepada Jabir putraku dan manusia yang lainnya. Turunlah ayat yang menjelaskan kondisi Abdullah ibn Haram ya, tentang apakah mereka mengira orang-orang yang mati syahid itu mati? Tidak, bal ahya, bahkan mereka hidup, inda rabbihim yurzakun, di sisi Rabb mereka diberikan rizki. Jadi kalau Abdullah ibn Haram saja saat kematiannya ingin hidup lagi biar berjihad lagi kedua kali ikut mati syahid, kita bisa melakukan sekarang.
Dengan cara apa? Setiap hari kita bersedekah. Hari ini mati syahid, besok mati syahid lagi, besok mati syahid lagi, besok mati syahid lagi. Dengan cara apa? Dengan uang 10.000. Masukkan celeng kotak infak, itu baru sedekahnya tuh. Belum dengan baca Qur'annya, mati syahid lagi. Ya, belum dengan zikirnya, mati syahid lagi. Berapa kita dapat amalan mati syahid itu jadinya? Padahal orang yang mati syahid itu kalau masuk surga nggak ada hisab loh, direct masuk surga tuh. Ya. Dan ini kesempatan. Makanya yang kedua, cobalah berpikir sehat. Banyak kesempatan yang luar biasa di awal bulan Dzulhijjah. Lakukan dari semua amal soleh. Amal soleh kan banyak, macam-macam amal soleh itu. Ya. Kemudian yang ketiga, al-bu'du anil ma'asi. Coba berhenti dari melakukan maksiat. Karena maksiat di bulan-bulan hurum saja dilipat gandakan dosanya, apalagi di hari-hari terbaik di dunia, lebih lipat gandakan lagi itu dosanya. Tinggalkan maksiat, tundukkan pandangan, ya. Kemudian juga yang keempat, berusaha untuk mengenali keutamaan 10 awal bulan Dzulhijjah, sebab dengan mengetahui keutamaan itulah terangsang kita untuk menghidupkannya. Orang kalau tahu keutamaannya kan tertarik tuh. Karena kalau tidak tahu keutamaannya mana tertarik. Makanya ngaji. Ya, biar tahu apa keutamaannya. Yang pertama, Allah bersumpah, tadi sudah saya singgung, dengan 10 awal bulan Dzulhijjah, wal fajri walayalin ashri. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala katakan bahwa 10 awal bulan Dzulhijjah termasuk ayyam ma'lumat, hari-hari yang maklum, yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Al-Hajj 28. Allah mengatakan, wa yadhkuru smallah fi ayyamin ma'lumat, dan berzikirlah kepada Allah pada hari-hari yang ditentukan. Dan yang ditentukan itu maksudnya adalah tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Kemudian yang ketiga, Nabi SAW menyebutnya seafdol-afdolnya hari dalam dunia. Kemudian yang keempat, di dalamnya ada hari Arafah, yang setan tidak pernah terhina sebelumnya kecuali di hari Arafah, karena turun rahmat dan ribuan para malaikat turun dan Allah mengampuni seluruh yang ada di padang Arafah. Dan juga ada Yaumun Nahar, ya, ada hari penyembelihan. Dan itu seafdal-afdalnya hari-hari penyembelihan, Yaumul Idul Adha itu. Berdasarkan hadis Nabi SAW, a'zamul ayyami indallahi yauman nahri thumma yaumal qar. Seagung-agungnya hari dalam satu dunia di sisi Allah itu adalah hari nahar. Itulah puncak daripada 10 hari terbaik di dunia, hari nahar itu. Tanggal berapa? Tanggal 10. Itulah puncak hari terbaik di dunia. Dan itu ada di 10 awal bulan Dzulhijjah. Kemudian yang keenam, terkumpul semua rukun-rukun Islam, dari syahadat sampai haji. Dan juga yang ke-7, ada ibadah haji, yang merupakan ibadah yang sangat mulia, karena ibadah haji itu mengumpulkan 3 perkara. 1, keutamaan waktu. 2, keutamaan tempat. 3, keutamaan ibadah. Pertama, keutamaan waktu karena dikerjakan di bulan hurum Dzulhijjah. Kedua, keutamaan tempat karena dikerjakan di tempat paling mulia di dunia, Mekah. Dan keutamaan ibadah karena ibadah haji itu, kata Rasul, laisa lahul jaza indallahi ilal jannah. Tidak ada yang pantas balasannya kecuali surga. Dan itu ada di 10 awal bulan Dzulhijjah. Termasuk padanya ada kurban penyembelihan yang menunjukkan apa? I'lan tauhid. Ketika dukun-dukun mereka menyaratkan kurban untuk jin, untuk setan, ya, ketika jin-jin kemudian penjaga pohon, penjaga klinik-klinik meminta kepada manusia untuk dipersembahkan kepada mereka korban-korban, maka kita sebagai ahli tauhid mempersembahkan korban itu untuk Allah. Qul innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan, sungguhnya salatku, kurbanku, hidupku dan matiku kuserahkan kepada Allah. Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu dan berkurbanlah.
Dan Rasul mengatakan, man dzabaha li ghairillahi faqad asyrak. Siapapun yang menyembelih kepada selain Allah, maka dia telah berlaku kesyirikan. Ketika kita berkorban di hari raya Idul Adha untuk Allah, maka itulah bentuk tauhid. Kita sedang mengiklankan tauhid. Dan kurban itu ada di tanggal 10, masuk pada 10 awal bulan Dzulhijjah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, belum lagi di situ ada gema takbir. Ada ibadah yang sangat luar biasa. Kalau haji harus punya modal, ya kan? Kadang-kadang kalau haji furoda mahal lagi. Kau daftar haji hari ini 20 tahun lagi baru haji, ya. Kadang-kadang tidak sanggup, akhirnya keluar, ya, nggak sanggup nyicil. Ataupun korban harus pakai duit juga tuh, apalagi kambing di sini lebih mahal dibandingkan di Batam. Ya. Tapi ada ibadah yang jauh lebih hebat dibandingkan itu semua. Tanpa modal, tidak dibatasi waktu, tidak dibatasi tempat. Anak kecil bisa melakukannya, anak remaja bisa melakukannya, orang tua bisa melakukannya, laki-laki perempuan bisa melakukannya, orang sehat bisa melakukannya, orang sakit pun bisa melakukannya. Orang yang ada di kantor, yang ada di pasar, yang ada di rumah, dimanapun orang bisa melakukannya ibadah ini. Kata Nabi SAW, ala adullukum bi khairi min a'malikum. Maukah kutunjukkan kepada kalian sebaik-baik amalan? Bayangkan Rasul mengatakan sebaik-baik amalan. Ya. Wa azkaha inda malikikum. Amalan ini bisa membersihkan kalian di sisi Rabb kalian. Wa arfa'uha fi darajatikum. Amalan ini bisa mengangkat derajat kalian. Wa khairun min infaqi dhahabi wal waraq. Amalan ini jauh lebih baik dibandingkan Anda menginfakkan semua emas dan perak Anda. Wa khairun lakum min antalqau aduwakum fatadrib a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Bahkan amal ini jauh lebih baik dibandingkan kau berjihad, kau memukul musuh atau kau dipukul musuh. Sahabat bertanya, amalan apa itu? Amalan terbaik, bisa mensucikan di sisi Allah, bisa mengangkat derajat, lebih baik daripada sedekah, infak dan perak, bahkan lebih baik daripada jihad. Apa amalannya wahai Rasul? Kata Nabi SAW, zikrullah, berzikir kepada Allah. Dan salafus saleh, apabila masuk tanggal 1, mulai mereka berzikir dengan membaca 3 kalimat: takbir, tahlil, tahmid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Atau dengan kata lain, takbiran. Antum takbiran itu kalau malam Idul Adha saja. Takbiran itu sudah dikumandangkan mulai tanggal 1. Harusnya. Itulah takbir mutlak namanya. Makanya Umar bin Khattab, Abdullah ibn Umar, Abu Sa'id Al-Khudri dan sahabat-sahabat yang lainnya, apabila mereka masuk pasar mulai tanggal 1 Dzulhijjah itu, mulai mereka takbiran itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Didengar sama orang pasar, diikuti, menggema takbir, seolah-olah pasar itu bergema dengan takbiran itu. Tapi sendiri-sendiri bukan dipimpin. Ya. Tapi begitulah pasar di zaman para sahabat, tanggal 1 sampai tanggal 9 itu bergema takbir tuh. Kalau kita takbiran itu nunggu Idul Adha kan? Aku udah malam Idul Adha, takbiran. Justru aneh kalau antum takbiran di pasar, Allahu Akbar. Bang, masih lama Idul Adha katanya. Karena enggak tahu syariatnya. Ya kan? Padahal tanggal 1 itu sudah takbiran kita. Maksudnya takbir mutlak, sendiri-sendiri. Ya, sendiri-sendiri, baik lagi naik motor, baik naik mobil, baik di rumah, baik mau tidur, takbiran saja sendiri-sendiri. Ini enggak pula takbiran pula pakai kaset yang ada remiknya, yang ada dangdutnya. Ya, takbiran apa antum ini pakai kaset? Ya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, maka di 10 awal bulan Dzulhijjah ada ibadah mulia yang disebut dengan zikir. Zikir yang dikencangkan, takbir, tahlil, tahmid, perbanyak.
Dari tanggal 1 kemarin harusnya tuh. Ya, sampai tanggal 10. Nanti hari tasyrik baru namanya zikir muqayyad atau takbir muqayyad. Hanya dibaca selepas sholat wajib saja. Ya, selepas sholat wajib, setelah habis duhur baca takbir 3 kali, itu zikir. Nanti habis sholat asar gitu lagi, habis sholat maghrib gitu lagi, subuh gitu lagi, duhur gitu lagi. Besoknya diulang sampai ketika terbenam hari tasyrik yang ke-13. Berhenti takbir di ba'da asar, karena maghrib sudah nggak ada lagi. Jadi ada zikir muqayyad, ada atau takbir muqayyad, ada takbir mutlak namanya. Ya, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun secara umum, ya beramal soleh secara umum. Ya, amal soleh kan macam-macam. Ada istighfar, amal soleh. Birrul walidain, amal soleh. Silaturahim, amal soleh. Menyebarkan salam, amal soleh. Kemudian juga memberi makan kepada yang membutuhkan dari fuqara wal masakin, juga amal soleh. Kemudian ada orang bertengkar, kita islah, itu juga amal soleh. Kemudian mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran, itu juga amal soleh. Menjaga lisan, itu amal soleh. Menjaga kemaluan, itu amal soleh. Berbuat baik kepada tetangga, itu amal soleh. Berbuat baik kepada anak yatim, amal soleh. Menginfakkan harta di jalan Allah, sampai antum di jalan nampak nih, ini bahaya nih batu nih, kalau ada motor nih terguling nih, angkat batu, sisihkan. Itu imatatul adza namanya. Itu amal soleh terbaik. Bahkan ada seorang ulama namanya Rabi ibn Khaisam. Itu kalau dari rumah ke masjid, maka pandangannya akan ke bawah, mencari duri-duri, paku-paku, batu-batu yang kira-kira orang tersakiti, maka diambil, dia sisihkan ke pinggir. Kemudian dia mengatakan, ya Rabb, kalau ketika aku memungut hal-hal yang membahayakan manusia itu ada pahalanya, ku kirim untuk orang tuaku yang sudah meninggal. Sampai seperti itu. Tidak mesti kemudian kita harus sedekah ngirim pahala sama orang tua itu. Punguti paku aja di jalan. Nah, mulai besok kan tuh jalan-jalan aja cari paku. Kan itu. Dan tadi sangka rongsokan lah Ustaz. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga bagi suami menafkahi keluarga juga amal saleh. Mengkafil anak yatim, termasuk ziarah orang sakit tadi. Ustaz, Iwan gak ada yang sakit, masa saya doakan suruh sakit supaya saya ziarah? Rumah sakit banyak. Coba ke rumah sakit tuh, semua sakit semua. Kita pun keluar ikut sakit juga. Tengok orang sakit kan itu ya. Jadi ziarah kepada orang sakit juga amal soleh. Kemudian memudahkan muamalah, itu amal soleh. Kata Nabi, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara wa samhan idza qadha wa samhan idza iqtada. Semoga Allah merahmati orang yang memudahkan ketika menjadi penjual, yang memudahkan ketika menjadi pembeli, yang memudahkan ketika berhutang, yang memudahkan ketika bayar hutang. Semua dimudahkan, itu amal soleh. Antum sebagai penjual buah-buahan, bang beli salak 1 kilo, dah dihitung 1 kilo, dimudahkan, dia nggak tahu, saya tambah sedikit lagi, lebih daripada 1 kilo, 1 kilo 1 on. Dimudahkan, amal soleh. Bahkan tuh sedekah sir namanya, orang itu tak tahu ya. Atau sebagai pembeli, aduh kembaliannya 2.000, macam mana nih? Pokoknya saya mau kembali 2.000 ya. Dicarinya pedagang itu keliling-keliling pasar cari uang 2.000 tuh, cari susuan tuh, sampai 1 jam, sampai yang mau beli itu 1 jam nunggu, dia akhirnya pergi, kan merugikan pedagang kan. Kalau 2.000 sedekahkan saja, ambil, kan enak tuh. Kalau laki-laki, bapak-bapak insya Allah seperti itu. Biasanya mama yang masalah nih ya, gara-gara 2.000 pindah langganan, gara-gara 2.000 tolong pindah langganan. Oh, 1 ikat di situ mahal kali. Berapa mahalnya? Beda 2.000. Kata, lah beda 2.000, saya kira beda 100.000 ya. Ini beda 2.000, pindah langganan. Mana samahannya di sini? Ya, bukankah orang jual sayur kadang-kadang lebih miskin daripada kita? Dia aja jual sayur berapalah untungnya? Masa gara 2.000 pindah langganan coba? Padahal kalau seandainya kekayaannya di jumlah, masih kita lebih kaya dibandingkan dia. Walaupun kita kasih untung 2.000, samahannya nggak ada. Amal solehnya di mana tuh?
Padahal masuk pasar itu kita bisa beramal soleh, terutama di tanggal 1 sampai tanggal 9. Jangan rewel ini mama nih. Ya, samhan idza ishtara, permudah kalau membeli itu. Itu termasuk amal soleh, termasuk qadha hawaijil muslimin, memberikan kebutuhan kaum muslimin, hajat. Kalau tetangga kita tidak punya motor, minta diantar, punya mobil antar, ya. Apa sih yang kurang? Oke, ini lagi sakit, biar saya datangkan dokternya, saya ke sana. Ya. Kalau kita bisa, kenapa tidak lakukan? Jangan kemudian nafsi-nafsi, ya itu kan tetangga, udah ada saudaranya, ngapain pula saya ikut campur? Nggak gitu. Ya, manusia itu hidup bersosial, harus berkumpul, saling ta'awun alal birri wa taqwa. Termasuk juga as-salatu ala nabi, yang mudahlah salawat kepada nabi. Ya, hari-hari kita katakan Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau antum mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad, datang malaikat membawa salawat kita masuk ke kuburan Nabi. Kemudian malaikat akan mengatakan, ya Rasulullah, umatmu bersalawat 1 kali. Apa kata Rasul? Rasul bersalawat 10 kali kepada kita, mendoakan 10 kali kepada kita Nabi. Ya. Jadi kalau kita menjadi ingin terus didoakan oleh Nabi, gampang sebenarnya. Banyak-banyak salawat saja, hari-hari kita doakan Nabi itu. Ya. Bahkan lebih lagi doanya, 1 kali salawat, dia 10 kali pula bersalawat kepada kita kan. Nah, tapi kita enggak mau didoakan Nabi, makanya bakhil bersalawat. Ya. Salawat itu termasuk amal soleh, perbanyak salawat sekarang ini. Ya. Termasuk amal soleh adalah adamul idza'il muslim. Jangan coba-coba menyakiti seorang muslim, entah dengan lisan kita, perbuatan kita. Janganlah naruh parkir sembarangan kan gitu. Kadang-kadang depan pula parkir di rumah orang, kita rumah sendiri, parkir pula depan rumah orang. Naruh sampah yang busuk-busuk di situ, kita yang naruh sampah, tetangga yang kena baunya. Tahulah pohon mangga itu pohon kita, dahannya ke tempat dia, giliran berbuah kita ambil daunnya pula dia yang nyapu. Ini apa ceritanya kan itu? Ya. Maka kalau bisa jangan sakiti kaum muslimin dengan lisan, dengan apalagi dengan lisan tuh. Ya, dengan lisan lebih sakit lagi. Makanya ada istilah lebih baik sakit gigi daripada sakit hati katanya. Ada juga ikhwan mengatakan, enggak Ustaz, bagus sakit gigi. Sakit hati, sakit gigi enggak enak katanya kan gitu. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga silatul asdiqah. Ya, berhubungan dengan saudara. Kemudian berdoa kepada saudara kita yang saudara itu tidak tahu kalau kita doakan, ikhwan. Umpamanya kita punya tetangga sakit. Ya. Kita punya tetangga sakit, kita berdoa, ya Allah sembuhkanlah dia. Ya Allah sembuhkan dia. Dia enggak tahu kalau sedang didoakan. Kalau kita mendoakan dia, ya Allah sembuhkan dia, datang malaikat mengatakan walaka mithlu, engkau juga mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Jadi ketika kita mendoakan kesembuhan, seolah-olah sedang mendoakan diri sendiri itu, karena malaikat mengatakan walaka mithlu. Pamannya antum punya anak nih, nakal luar biasa. Ya. Tengok anak-anak orang itu baik-baik. Kita berdoa, ya Allah, semoga anak si fulan itu istiqomah kebaikannya. Itu sama dengan malaikat ngomong anakmu juga gitu maksudnya. Ya, jadi ini termasuk amal soleh, mendoakan orang dan dia tidak tahu sedang didoakan oleh kita. Termasuk juga mencegah khianat, artinya menjaga amanat. Kemudian juga tidak berkhianat. Kemudian juga menundukkan pandangan. Ya, kemudian juga berusaha untuk tidak bermaksiat dalam kesendirian. Ini yang paling bahaya. Bermaksiat dalam kesendirian. Dengan apa? Dengan handphone. Ya, dengan apa lagi? Kalau enggak dengan handphone. Macam-macam di handphone itu kita bisa tengok kan. Yang dulu enggak bisa ditengok, sekarang kita tengok. Semua handphone. Ya, baca hoax. Apalagi tahun politik nih banyak hoax nih. Karena ikhwan, orang kalau sudah keranjingan nengok YouTube itu, apalagi ngikutin berita-berita politik, itu akan dilupakan itu dari Quran tuh. Karena akan terus bersambung, apalagi nih beritanya, apalagi itu berita hoax semua tuh. Yang nyebarkan orang fasik gitu. Kadang-kadang sholat nggak sholat itu yang nyebarkan, kita ngikuti aja tuh. Oh ini bagus nih, ahli filsafat katanya. Filsafat dari Hong Kong kan gitu. Nggak perlu bagus. Quran, ngaji, ngapain orang filsafat antum mengikuti beritanya? Manfaatnya apa? Ya.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga ya membaca Quran, walaupun ya 1 ayat 2 ayat jadilah setiap hari, ya. Kemudian pergi ke masjid, menjaga solat 5 waktu, menjaga rawatib. Kemudian juga berusaha untuk menghilangkan, ini yang paling berat, menghilangkan penyakit hati. Sampai ada seorang sahabat, ya, Abdullah ibn Amr ibn As yang tadi saya ceritakan, itu saat duduk bersama Rasul, tiba-tiba ada seorang sahabat Ansor dari pojok sana jalan. Kata Rasulullah, sebentar lagi ada orang yang ahli sorga lewat dari situ, katanya. Rupanya betul-betul lewat seorang sahabat Ansor, kemudian kepalanya penuh dengan air seolah-olah habis berwudu, dan sandalnya dijinjing. Kemudian hanya lewat saja. Besoknya kata Rasul, sebentar lagi akan ada lewat rajulun min ahlil jannah, orang yang termasuk penduduk sorga. Rupanya dia lagi, sampai 3 kali. Kata Abdullah ibn Amr bin As, apa amalan orang itu, katanya. Biar ku coba lihat, katanya. Pura-pura dia ada masa dengan keluarga, minta bertamu 3 hari. Karena laki-laki yang dihabarkan gembira dengan sorga ini masih bujang. Dilihatnya biasa saja solatnya, biasa saja. Banyak yang solatnya lebih hebat dibandingkan dia, baca Qurannya lebih hebat dibandingkan dia, zikirnya lebih hebat dengan dia. Kenapa Rasul mengatakan dia termasuk penduduk sorga? Kecewa dia, karena tidak ada ibadah khusus bagi dia. Setelah 3 hari dia pergi, baru dia ngomong, rupanya engkau tidak punya ibadah khusus ya, katanya. Kata dia, enggak ada. Lalu kenapa Rasul mengatakan kau termasuk penduduk sorga? Aku pun tak tahu, katanya. Oh, boleh jadi, katanya, karena setiap hari sebelum tidur aku keluarkan penyakit hatiku, aku keluarkan hasad, dengki, dan ku maafkan hari ini siapapun yang mendolimi aku, katanya. Mungkin ini maksudnya Nabi itu. Dari sini menunjukkan amalan hati itu jauh lebih besar dibandingkan amalan badan, ya. Karena orang ini masuk surga gara-gara amal badan, amalan hati, bukan amal badan. Bukan karena solatnya, kata Abdullah bin Amr, biasa saja solatnya, biasa saja baca Qurannya. Bukan itu, karena hatinya yang luar biasa. Makanya Abu Bakar dilebihkan dari seluruh para sahabat itu karena kejernihan hati. Dia kalau sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya, tidak pakai pikir panjang, sami'na wa ata'na. Lain dengan sahabat yang lain, masih mikir-mikir, betulkah Muhammad Nabi, betulkah Muhammad Rasul? Jangan-jangan bodong saja, ya. Jangan kaleng-kaleng. Enggak, Abu Bakar ini sadaqta, kau benar. Makanya ketika Abu Bakar bermasalah dengan Umar, berselisih paham, akhirnya Abu Bakar minta maaf sama Umar, Umar tak mau kasih maaf. Akhirnya Abu Bakar mengadu kepada Rasul, baru Umar sadar. Kemudian dia meminta maaf, dimarahi sama Rasul. Hei Umar, kenapa kau tidak maafkan saudaramu? Kamu tahu enggak? Dulu, kata Rasulullah, aku diangkat jadi Nabi, kata Abu Bakar, sadaqta, dan engkau katakan kadzabta, katanya. Dulu aku jadi Nabi, kata Abu Bakar, kau benar wahai Nabi. Kau pula Umar mengatakan aku dusta, katanya. Kan gitu kan. Itulah kelebihan Abu Bakar, kejernihan hati. Jernihkan hati nih di 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Dan banyak lagi kalau kita bicara soal amal saleh. Intinya Rasul mengatakan amal soleh itu mencakup semua amal yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW dan ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Karena amal itu baru bisa diterima, pertama karena keikhlasan kita kepada Allah, yang kedua karena ittiba, mencontoh Nabi SAW. Tentu yang paling atas adalah al-Islam, harus Muslim, karena orang kafir beramal soleh ditolak, kan itu ya. Muslim, kemudian mukhlis, kemudian mutabi, ikhlas, kemudian Islam dan ittiba, baru amal soleh kita diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah masih ada kajian esok hari, ya, ba'da subuh. Mungkin tidak ada tanya jawab. Kalau yang mau tanya besok pagi saja kumpulkan pertanyaannya, ya. Karena hari ini saya juga agak sedikit serak basah, ya. Lebih banyak basahnya dibandingkan seraknya. Mungkin karena banyak minum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.